Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Jimmy Anuse dengan NPM 23110011112115. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pendahuluan, hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Dalam dunia yang semakin terhubung, hukum internasional menjadi krusial untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan global. Hukum internasional menurut Hugo de Groot adalah sebuah hukum yang didasarkan pada kemauan bebas serta persetujuan dari sebagian maupun keseluruhan negara. Hukum yang ada tersebut dibuat dan dibentuk dalam rangka kepentingan bersama. Sejarah hukum internasional dimulai pada masa kuno dengan interaksi antara negara-negara dan masyarakat. Namun, hukum internasional modern mulai berkembang pada abad ke-17 dengan pemikiran para ahli seperti Hugo Grotius yang dianggap sebagai bapak hukum internasional. Ia menekankan pentingnya norma-norma moral dalam hubungan antara negara. Pada abad ke-19, dengan munculnya perjanjian-perjanjian internasional dan lembaga seperti Konferensi Den Haag, hukum internasional semakin terstruktur. Setelah Perang Dunia I dan II, sistem hukum internasional semakin kuat dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pengadilan internasional untuk menangani pelanggaran hukum. Sejak saat itu, hukum internasional terus berkembang, mencakup berbagai aspek seperti hak asasi manusia, hukum perang, dan hukum lingkungan, berusaha untuk mengatur hubungan antar negara dalam konteks global yang semakin kompleks. Berikut adalah subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional, subjek hukum internasional adalah entitas atau aktor yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional, serta diakui oleh sistem hukum internasional. Berikut adalah beberapa subjek utama dalam hukum internasional. 1. Negara. Subjek utama dalam hukum internasional memiliki kedaulatan dan hak untuk membuat perjanjian internasional. Syarat menjadi negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 yaitu 1. Penduduk tetap, 2. Wilayah yang jelas, 3. Pemerintahan, 4. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Yang kedua, organisasi internasional dibentuk melalui perjanjian antara negara untuk tujuan tertentu, misalnya PBB, ASEAN, Uni Eropa. Mempunyai kapasitas hukum sendiri yang terpisah dari negara anggotanya, berperan dalam mengatur kerjasama di bidang ekonomi, keamanan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, individu. Individu diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama dalam hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Contoh, individu dapat dituntut di Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan seperti genosida dan kejahatan perang. Yang keempat, kelompok pemberontak dan entitas non-negara. Kelompok pemberontak yang menguasai wilayah diakui dalam konflik bersenjata dapat memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan hukum humaniter internasional, misalnya pemberlakuan Konvensi Jenewa. Dalam kasus tertentu, entitas non-negara seperti Gerakan Pembebasan Nasional dapat diakui sebagai subjek hukum internasional jika berjuang untuk penentuan nasib sendiri. Yang 5, Tata Suci dan Orde Militer Berdaulat Malta. Tata Suci diakui sebagai subjek hukum internasional karena peran histori dan hubungannya dengan negara-negara lain. Berikut sumber-sumber hukum internasional.
Sumber hukum internasional mengacu pada dasar atau acuan yang digunakan untuk menentukan aturan kewajiban dalam hubungan antar negara. Berikut sumber hukum internasional pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. 1. Perjanjian internasional. Kesepakatan tertulis antar dua negara atau lebih negara atau organisasi internasional. 2. Kebiasaan internasional. Praktik umum yang diakui sebagai kebiasaan dan diterima sebagai hukum. 3. Prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. 4. Putusan pengadilan dan doktrin ahli hukum. 5. Putusan organisasi internasional, resolusi atau putusan dari organisasi internasional seperti PBB dapat mempengaruhi pembentukan hukum internasional. 6. Kesepakatan deklarasi tidak mengikat soft law. Dokumen-dokumen seperti deklarasi, pedoman, atau kode etik yang tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi dapat berkontribusi dalam pembentukan norma. Berikut asas-asas hukum internasional. Asas hukum internasional berfungsi sebagai prinsip fundamental yang menjadi dasar hubungan internasional dan penerapan hukum. 1. Asas kedaulatan. 2. Asas persamaan derajat. 3. Asas non-intervensi. 4. Asas etikat baik. 5. Asas pasca sunt servanda. 6. Asas tanggung jawab internasional. 7. Asas penentuan nasib sendiri. 8. Asas perlindungan hak asasi manusia. Yang berikut daya mengikat hukum internasional. Daya mengikat hukum internasional berarti sejauh mana aturan dan ketentuan hukum internasional berlaku dan harus ditaati oleh subjek hukum internasional. Negara, organisasi internasional, individu, dan lain-lain. Secara umum, daya mengikat ini dibedakan menjadi beberapa kategori. 1. Perjanjian internasional. 2. Kebiasaan internasional. 3. Keputusan pengadilan internasional. 4. Resolusi dan deklarasi organisasi internasional. 5. Prinsip pasca sunt servanda. Sekian dan terima kasih.